Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ambar Sari dengan NIM 06031282429050 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kali ini saya akan membuat video pemaparan ide tentang pembuatan media pembelajaran sederhana yang inovatif, menarik, dan dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nama media pembelajarannya yaitu Ecostick Puzzle Smart. Sasaran penggunaan media pembelajaran ini yaitu peserta didik SMA kelas 11. Materi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam media pembelajaran ini yaitu APBN dan APBD. Indikator pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan tujuan APBN dan APBD. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi sumber pendapatan dan belanja dalam APBN serta APBD. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui penerapan media pembelajaran sederhana yang telah dikembangkan diharapkan siswa mampu yang pertama memahami pengertian, fungsi, dan juga tujuan APBN dan APBD. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan juga APBD. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi komponen sumber pendapatan dan belanja negara dan mengidentifikasi komponen penerimaan dan jenis belanja pada APBD. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis peran APBN dalam pembangunan ekonomi sehingga menumbuhkan rasa peduli pada hasil pembangunan yang dibiayai dari APBN dan menganalisis pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi dan menumbuhkan peduli untuk mengembangkan daerah masing-masing. Langsung saja ke alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini, yaitu yang pertama styrofoam, kemudian stick es krim, kemudian kertas origami dan sticky note, kemudian yang keempat penggaris dan alat tulis, yang kelima gunting dan cutter, yang keenam double tip dan lem glue stick, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu stiker atau gambar yang sudah di print atau dicetak. Cara membuat dan mengembangkan media pembelajarannya. Yang pertama, buat pola di atas styrofoam dan gambar pola menjadi dua bagian menggunakan penggaris dan pensil. Mungkin untuk polanya seperti pada gambar ini. Kemudian, potong styrofoam dengan cutter sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, lapisi potongan setiap pola pada bagian atasnya dengan menggunakan kertas origami dengan warna yang berbeda-beda supaya menarik dengan menggunakan double tip. Selanjutnya, buatlah soal pilihan ganda dan esai pada sticky note dan lipat sesuai bentuk pola puzzle. Dan yang terakhir, kemudian setiap potongan pola puzzle tersebut tempelkan sticky note yang berisikan pertanyaan tadi di bagian belakang pola puzzle menggunakan double tip. Dan puzzle-nya sudah jadi. Selanjutnya, buatlah lagi pertanyaan dan juga hukuman ringan dan lucu di sticky note. Dan kemudian ambil stick es krim, semisal ini adalah stick es krimnya. Selanjutnya, balutkan sticky note yang sudah diisi pertanyaan dan hukuman lucu dan ringan tadi ke stick es krim. Semisal ini, kita tempelkan ke stick es krim. Nah, itu gambarannya seperti ini. Lalu, tempel stiker pada bagian atas stick es krim ini dengan menggunakan double tip agar lebih menarik. Semisal ini stikernya, kita tempel menggunakan double tip di atas ini. Nah, dan yang terakhir, tusukkan stick es krim
pada bagian samping bingkai puzzle agar media pembelajarannya menjadi lebih menarik dan media pembelajarannya siap digunakan. Semisal ini adalah media pembelajaran puzzle-nya. Ini adalah stick es krim tadi yang sudah kita buat. Kita tusukkan di atasnya, di atas puzzle styrofoam ini. Cara penggunaan media pembelajaran materi tersebut ialah semua potongan puzzle yang berisikan pertanyaan diletakkan secara acak di atas meja guru. Kemudian, perwakilan satu anggota kelompok melakukan kertas batu gunting dan yang menang kelompoknya akan mengambil puzzle pertama kali. Permainan dilakukan secara bergiliran, satu pertanyaan satu kelompok dan satu anggota perwakilan. Dan untuk giliran selanjutnya, perwakilan anggota kelompok yang sudah pernah maju tidak boleh maju lagi dan menggunakan anggota yang belum pernah maju, kecuali semua anggota kelompoknya sudah maju semua, baru boleh yang sudah pernah maju lagi. Kemudian perwakilan dari kelompok A maju untuk mengambil satu pertanyaan secara acak dengan syarat pemain memejamkan mata ketika mengambil pola puzzle tersebut. Lalu pemain membuka mata dan membacakan pertanyaan dan langsung menjawab di depan kelas. Jika jawabannya benar, kelompok A berhak mengambil potongan puzzle yang sesuai dan menempelkannya di papan tim mereka. Sedangkan jika jawabannya salah atau tidak bisa menjawab, pertanyaan dilemparkan ke kelompok B. Jika kelompok B bisa menjawab, mereka mendapatkan potongan puzzle dan kelompok A mengambil stick es krim lagi untuk hukuman, yang dimana stick es krim tersebut terdapat soal dan hukuman. Jika pada stick es krim kelompok A tersebut mendapatkan soal, maka semua anggota kelompok A ini akan mengerjakan soal tersebut di buku tulis dan akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sedangkan jika kelompok A ini mendapatkan hukuman ringan, maka kelompok A ini akan langsung melaksanakan hukuman itu agar di kelas tidak bosan. Setelah satu pertanyaan selesai, giliran kelompok B yang maju dan setiap proses yang sama akan diulang. Kemudian setiap kelompok diberi batas waktu untuk menjawab pertanyaan. Jika waktu habis dan tidak ada yang bisa menjawab, pertanyaan bisa didiskusikan bersama sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dan mendapatkan banyak potongan puzzle atau yang paling cepat menyelesaikan puzzle-nya, maka kelompok tersebut adalah pemenangnya. Kelebihan media pembelajaran EcoStick Puzzle Smart ini yang pertama yaitu interaktif dan menyenangkan, membantu peserta didik lebih aktif dan antusias dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu mudah dipahami. Materi APBN dan APBD disajikan dalam bentuk permainan sehingga materi tersebut mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu bahannya murah dan mudah didapat jika ingin membuat media pembelajaran ini karena menggunakan styrofoam, stick es krim, dan juga kertas origami yang terjangkau dan mudah didapatkan. Kemudian yang keempat yaitu melatih kreativitas dan kerjasama serta partisipasi peserta didik karena mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, bekerja sama dan berpartisipasi dalam permainan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu dapat digunakan kembali jika dirawat dengan baik. Kekurangan media pembelajaran EcoStick Puzzle Smart ini yang pertama yaitu kurang tahan lama karena styrofoam mudah penyok dan juga kertas origami yang mudah sobek dan mudah lepas. Kemudian yang kedua, waktu persiapan cukup lama, membutuhkan proses pembuatan yang cukup detail dan teliti agar menghasilkan media pembelajaran yang baik dan juga rapi. Kemudian yang ketiga yaitu kurang efektif untuk kelas besar, butuh waktu lama jika jumlah peserta didik terlalu banyak. Kemudian yang keempat yaitu rentan hilang ataupun berantakan. Potongan puzzle dan stick es krim mudah tercecer karena bentuknya yang cukup kecil. Karena yang kelima yaitu terbatas dalam penyampaian materi, lebih efektif untuk pengenalan konsep dasar APBN dan juga APBD, tetapi kurang mendukung analisis mendalam ataupun materi lanjutan. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.